Jadi kalau anak arsitek menggambar rumah, menggambar ini kita teknik mesin itu menggambar bangunan mesinnya. Jadi kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Universe, kembali lagi bersama saya Marisa. Dan di episode Univatalk kali ini saya ditemani oleh Kaprodi dari Teknik Mesin, Ibu Yanti. Ya, terima kasih Kakak Marisa. Makasih juga sudah hadir di Univatalk kali ini. Nah, kita mau ngobrol soal teknik mesin. Sebenarnya kalau kita bicara mesin, mesin apa sih yang diotak-atik sama anak teknik mesin? Apakah mesin cuci juga, mesin fotokopi? Atau gimana? Kalau kita bicara mesin, mungkin orang berpikir pertama kali mesin itu mungkin apa ya, mesin cuci, mesin jahit. Padahal secara keilmuan mesin itu tidak terbatas itu saja. Di prodi teknik mesin sendiri ya yang saya pimpin ini, teknik mesin itu lebih ke arah bagaimana sih kita mengetahui mesin-mesin yang di industri. Jadi ibaratnya ketika misalnya kita mau membuat sebuah produk dari logam, nah kita gunakan mesin apa yang cocok untuk itu. Jadi ada mesin perkakas seperti mesin bubut, mesin fries, dan mesin-mesin otomasi seperti itu mungkin. Oh gitu. Kalau di teknik mesin sendiri ada konsentrasi juga? Konsentrasi di teknik mesin ada 4 dulunya. Oh banyak ya? Iya, dulunya sebelum pimpinan yang dulu itu ada 2. Tapi selama beliau juga kemudian dari 2 menjadi 4. Yang pertama itu konsentrasi teknik industri, teknik material dan metalurgi, konstruksi, dan yang terakhir itu yang otomotif. Yang paling diminati? Kalau sampai sekarang pemilihan dari adik-adik mahasiswa sendiri konsentrasi lebih ke teknik industri. Industri? Iya. Apa itu memang sesuai dengan zaman sekarang, lebih banyak dari prospek kerja atau bagaimana? Kalau kita perhatikan memang sekarang teknik industri semua perusahaan. Semua perusahaan butuh untuk di bidang teknik industri. Namun memang kalau di mesin sendiri dia masih berupa konsentrasi, tapi di kampus lain itu sudah ada yang berdiri sendiri. Sudah berdiri sendiri. Sebagai program studi teknik mesin atau jurusan teknik mesin sendiri. Oh begitu. Nah kalau misalkan kita lihat alumni-alumni dari teknik mesin selama ini bagaimana prospek kerjanya atau prestasi-prestasinya? Kalau dia prospeknya alhamdulillah karena teknik mesin itu juga punya banyak peminat dan serapan kerjanya juga banyak. Mereka bisa menjadi seorang engineer teknik, terus mereka juga bisa menjadi seorang desainer. Oh gitu. Desain, artinya bukan desain seperti bikin gambar-gambar gitu, enggak. Tapi seperti misalnya kita handphone lah, kita mau bikin sebuah produk, nah kita harus tahu dulu material daripada produk itu. Oh berarti semua produk yang berbahan dasar mesin atau membutuhkan mesin untuk bekerja? Bukan berbahan dasar mesin, tapi dia berbahan material, dia material logam, komposit, apalagi ya, ya itu. Oh jadi pokoknya semua yang produk yang membutuhkan mesin untuk bekerja, itu pasti membutuhkan kerja-kerja dari engineer. Iya. Oke, mantap. Nah kalau Bu Yanti sendiri selama ini, maksudnya sebelum menjadi kaprodi ya, atau pada saat masa kuliah dulu, memang berniat dari zaman SMA untuk, oh saya pokoknya nanti mau ambil teknik mesin. Itu bagaimana ceritanya? Nah ini yang apa ya, kalau ditanyakan tentang masa lalu ya, kenapa kemudian memilih teknik mesin, mungkin berawal dari cita-cita pengen jadi pelaut, karena pelaut itu keren. Dia bisa pindah dari satu pulau ke pulau yang lain, dari negara satu ke negara yang lain. Cuman ya jadi mungkin awalnya dulu dari sekolah teknik, kemudian lanjut di kuliah ngambil juga jurusan teknik mesin. Seperti itu. Cuman mungkin takdir mengatakan lain dan saya berada di sini ya, this is me. Tidak menjadi pelaut? Enggak lagi. Jadi, tapi tidak ada rasa kayak, aduh seandainya dulu saya pelaut, tidak ada, tetap happy dengan yang dipilih. Ya. Mungkin apa ya, sesuatu yang mungkin kita pikir itu baik, mungkin Allah punya rencana yang lebih baik buat kita. Sampai akhirnya jadi kaprodi nih sekarang di Univa. Lanjut lagi, ada beberapa pertanyaan juga yang masuk dari Instagram.
Oke, pertanyaannya apa sih yang harus dipersiapkan kalau misalkan saya mau jadi anak teknik mesin? Paling tidak ketika kita ingin belajar tentang teknik mesin, kita bisa paham tentang perhitungan. Karena kapan kita nggak tahu ngitung-ngitung, otomatis produk yang kita buat akan tidak sesuai dengan ukuran. Berarti jadi dimensinya bisa beda. Matematika? Iya, matematika, fisika, kimia. Wow. Semua pelajaran yang mungkin orang anggap sesuatu yang susah. Wow. Saya mundur. Karena saya menyerah memang kalau di mata pelajaran itu dari zaman sekolah. Kecuali matematika masih mau berusaha ya, tapi kalau kimia, fisika kayak tidak. Nah, ini ada yang tanya lagi. Berarti ini dia connect ya dengan jawaban Tak yang tadi. Kalau di teknik mesin berarti mata kuliahnya susah semua dong? Tergantung sebenarnya dari persepsi kita, cara memandang kita, dari mindsetnya kita. Kalau kita nganggap sesuatu itu susah, ya akan susah. Tapi kalau kita nganggap itu sesuatu yang mudah, sesuatu akan mudah. Jadi just do it, kata Nike. Just do it. Jadi ya lalui saja seperti Bu Yanti yang tadinya mau jadi pelaut, nyasar ke teknik mesin, survive juga untuk menyelesaikan semuanya. Juga pelaut itu tidak lahir dari ombak yang tenang. Iya betul, mantap. Nah, masih identik dengan bengkel nggak sih itu teknik mesin selalu identik dengan bengkel? Apakah karena kayak misalnya orang biasa bilang, laboratoriumnya teknik mesin itu bengkel-bengkelan. Apa sih sebenarnya bedanya ketika kita menjadi anak teknik mesin dengan mereka yang misalkan hanya masih memikirkan mindset bahwa ini kerjanya hanya persoalan bengkel? Enggak juga sih, karena tadi kan kalau tadi kita sampaikan juga kalau mesin itu juga bisa dengan mendesain, bisa dengan komputer. Jadi kalau anak arsitek menggambar rumah, menggambar ini, kita teknik mesin itu menggambar bangunan mesinnya. Jadi kita bisa membuat sebuah produk dari software AutoCAD misalnya salah satunya. Berarti merancang mesin. Jadi nggak harus jadi montir lah, mungkin kalau orang pikir bengkel itu identik dengan montir ya. Nggak juga. Oh iya, jadi buat teman-teman Universe yang nanya tadi soal misalkan dunia perbengkelan di teknik mesin pasti berbeda karena ada basic ilmu lain yang akan diberikan kalau misalkan masuk ke teknik mesin, khususnya kelasnya akan berbeda ya sebagai seorang engineer yang akan tahu bagaimana merancang mesin. Seperti itu berarti Bu Yanti. Oke, lanjut lagi. Kegiatan atau event mahasiswa yang paling unggul atau yang rutin tahunan di teknik mesin apa? Kalau dari program kerja himpunan itu ada namanya Engine Force. Engine Force. Ya, Engine Force. Jadi di situ ada mahasiswa punya kegiatan seminar, pengabdian, terus lomba, dan ada juga mechanical care. Mechanical care. Iya. Itu seperti apa? Bagaimana kemudian kita bisa berempati kepada orang-orang yang kurang mampu lah. Seperti itu. Jadi biasanya kegiatannya itu di bulan Ramadan. Mungkin sama dengan prodi yang lain. Gitu. Mungkin seperti bakti sosial, gerakan charity begitu. Oh iya. Tapi selama pandemi COVID-19, apakah program itu jalan? Tetap jalan, dan kami juga menghimbau meskipun Anda mau menjalankan tetap perhatikan yang namanya prokes. Jadi gunakan masker dan jaga jarak. Seperti itu. Nanti Ramadan kemarin berjalan juga program ini. Tetap kita pantau juga. Kalau untuk prakteknya sendiri kan kalau kita bicara teknik otomatis itu full dengan praktek, maksudnya bahkan lebih banyak prakteknya dibanding teori. Selama COVID itu bagaimana penanganannya? Ketika kita ingin mempelajari sesuatu ya dengan cara menyentuh, dengan cara memegang, melihat benda itu. Karena kalau hanya di awang-awang ya itu pasti akan berbeda hasilnya. Jadi tetap dijalankan? Iya. Dari awal pandemi sampai sekarang? Dari. Karena memang mesti ya, mesti paham. Mereka harus tahu mesin las itu seperti apa, bagaimana kemudian membuat rigi-rigi lasnya, mengelas itu seperti apa. Jangan sampai kemudian mereka ditanya mesin las itu apa, las itu apa. Mereka diam. Karena dia taunya hanya yang dari Zoom. Oke, nah kalau misalkan mata kuliah andalan dari teknik mesin ini apa? Teknik mesin Unifa? Mata kuliah yang andalan, kalau dibilang andalan sih semuanya andalan, karena namanya mesin itu dia ibaratnya satu kesatuan ya, satu kesatuan yang saling mensupport. Jadi ketika satu
komponennya hilang, maka mesin itu tidak akan berjalan. Jadi dikatakan andalan, saya pikir semua andalan. Berarti untuk program rekognisi juga yang diusung sama Unifa, teknik mesin pasti sangat mendukung ya untuk program rekognisi. Kalau untuk mendukung ya kami selalu menyambut lah kebijakan dari pimpinan apapun itu, dan kami akan mencoba seperti apa model yang terbaik untuk prodi teknik mesin juga, dan adik-adik yang kemudian ingin tertarik masuk, adik-adik SMK yang tertarik masuk di prodi ini. Oke, jadi buat teman-teman semua yang alumni SMK atau sementara sekolah dan pada saat sekolah ini ambil jurusan teknik mesin atau berkaitan dengan konsentrasi yang ada di teknik mesin Unifa. Nah, teman-teman bisa ikut program rekognisi yang ada di Universitas Fajar. Program ini buat kamu nggak mengulang lagi mata pelajaran yang sudah kamu pelajari atau lulusi semasa sekolah. Jadi pas di sini bisa dilanjutkan saja, jadi kuliahnya jauh lebih hemat. Oke, Bu Yanti, apa yang mau disampaikan nih buat teman-teman teknik mesin lainnya? Mungkin yang sementara berkuliah dan yang hilang mungkin skripsinya nggak kelar-kelar atau gimana? Buat adik-adik teknik mesin khususnya, yuk kita tetap fight, karena dalam prodi atau himpunan adik-adik sendiri, dalam kesatuan mesin sendiri ada namanya Solidarity Forever. Jadi mereka punya semboyan Solidarity Forever Strong. Oke. Ya, jadi yuk kembali ke kampus, selesaikan apa yang harus diselesaikan, karena di luar sana orang tua sudah menanti Anda dengan toga. Betul itu, tetap semangat, selesaikan studinya, yang sementara berjuang mungkin masih semester 2, semester 3, tetap semangat. Iya. Oke, sampai ketemu lagi di Unifa Talk episode selanjutnya. Bye-bye, jangan lupa di like, comment, share, subscribe. Thank you. I'm like, oh shit, I've been